Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mengupas tuntas tentang zakat fitrah. Kewajiban mengeluarkan zakat fitrah adalah ketika seorang muslim menjumpai terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan, yakni saat malam takbiran, dan memiliki kelebihan makanan untuk dirinya sendiri dan juga keluarga. Sementara yang wajib mengeluarkan zakat adalah dirinya dan juga keluarganya serta orang-orang yang berada dalam menafkahnya. Ini dalam kitab At-Tadhib. Syarat wajib zakat fitrah yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah merdeka atau bukan budak atau konteks zaman sekarang bukan menjadi korban trafficking. Yang ketiga mempunyai kelebihan makanan atau harta dari yang diperlukan di hari raya dan malam hari raya. Jadi maksudnya mempunyai kelebihan dari yang diperlukan untuk dirinya sendiri dan juga orang-orang yang wajib di dalam tanggungan nafkahnya pada malam dan siang hari raya. Baik kelebihan itu berupa makanan, harta benda, atau nilai uang. Tapi yang dimaksud mempunyai kelebihan ini adalah kelebihan dari kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok sehari-hari. Barang yang menjadi kebutuhan sehari-hari seperti rumah yang layak misalnya atau perkakas rumah tangga yang diperlukan, pakaian sehari-hari dan lain-lain tidak menjadi perhitungan. Artinya jika orang ini tidak mampu membayar zakat fitrah, harta benda tidak wajib dijual untuk mengeluarkan zakat. Yang keempat yakni menemui waktu wajib mengeluarkan zakat fitrah. Jadi kalau dia menemui sebagian dari bulan Ramadan dan sebagian dari awalnya bulan Syawal atau malam hari raya, misalkan ada bayi yang lahir pada malam takbiran dan besoknya hari raya 1 Syawal, maka orang tuanya wajib membayarkan zakat untuk bayi ini. Jenis dan kadar zakat fitrah yang pertama yakni berupa bahan makanan pokok daerah tersebut, bukan berupa uang ya. Yang kedua yang sejenis, jadi tidak boleh campuran. Yang ketiga jumlahnya mencapai 1 sok untuk setiap orang. 1 sok ini sama dengan 4 mud atau kurang lebih 3 kilograman lah. Diberikan di tempatnya orang yang dizakati, misalkan seorang bapak nih yang berada di daerah Gresik dengan makanan pokok beras, menzakati anaknya yang berada di daerah Kediri dengan makanan pokok jagung, maka jenis makanan yang digunakan zakat adalah jagung dan diberikan pada fakir miskin di daerah Kediri. Waktu pelaksanaan mengeluarkan zakat fitrah dibagi menjadi 5 kelompok ya, diingat-ingat. Yang pertama waktu yang wajib. Waktu wajib ini ketika menemui bulan Ramadan dan menemui sebagian awalnya bulan Syawal. Jadi orang yang meninggal setelah maghribnya malam 1 Syawal wajib dizakati. Sedangkan seperti yang saya sampaikan tadi, bayi yang lahir setelah maghribnya malam 1 Syawal tidak wajib dizakati. Yang kedua yakni waktu yang jawaz, yaitu sejak awalnya bulan Ramadan sampai memasuki waktu wajib. Yang ketiga yakni waktu yang fadilah. Waktu fadilah ini setelah terbit fajar dan sebelum sholat hari raya Idul Fitri. Yang keempat yakni waktu makruh, yaitu setelah sholat hari raya sampai menjelang tenggelamnya matahari pada tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada udzur seperti menunggu saudara atau orang yang lebih membutuhkan, maka hukumnya tidak makruh. Yang kelima yakni waktu yang haram, yaitu setelah tenggelamnya matahari tanggal 1 Syawal, kecuali jika ada udzur seperti hartanya tidak ada di tempat tersebut atau menunggu orang yang berhak menerima zakat, maka hukumnya tidak menjadi haram. Sedangkan status dari zakat yang dikeluarkan tanggal 1 Syawal adalah qadha. Syarat sahnya zakat yang pertama niat, jadi harus niat dulu di dalam hati ketika mengeluarkan zakat. Adapun niat zakat untuk diri sendiri yakni nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi, atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, saya niat mengeluarkan zakat untuk diriku atau ini adalah zakat harta wajibku. Jika niat zakat fitrah atas nama orang lain, hukumnya diperinci sebagai berikut.
Yakni jika orang lain yang dizakati termasuk orang yang wajib ditanggung nafkah dari zakat fitrahnya, seperti istri, anak-anaknya yang masih kecil, orang tuanya yang tidak mampu, dan seterusnya, maka yang melakukan niat adalah orang yang mengeluarkan zakat tanpa harus minta izin dari orang yang dizakati. Tapi boleh juga makanan yang akan digunakan zakat diserahkan oleh pemilik kepada orang-orang tersebut supaya diniati sendiri-sendiri. Dan jika mengeluarkan zakat untuk orang yang tidak wajib ditanggung nafkahnya, contohnya seperti orang tua yang mampu, anak-anaknya yang sudah besar, atau kecuali jika dalam kondisi yang disabilitas atau yang sedang belajar ilmu agama di pondok misalnya, atau saudara, ponakan, paman, atau orang lain yang tidak ada hubungan darah dan seterusnya, maka disyaratkan harus mendapatkan izin dari orang-orang tersebut. Tanpa izin dari mereka, maka zakat yang dikeluarkan hukumnya tidak sah. Adapun niat atas nama anaknya yang masih kecil, niatnya adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi as-shaghir gitu. Atau pakai bahasa Indonesia juga boleh, saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang masih kecil. Kalau niat atas nama ayahnya juga boleh, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an abi. Pakai bahasa Indonesia, saya niat mengeluarkan zakat atas nama ayahku. Kalau niat atas nama ibunya tinggal mengganti, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an ummi. Pakai bahasa Indonesia juga boleh, saya niat mengeluarkan zakat atas nama ibuku. Niat atas nama anaknya yang sudah besar dan tidak mampu, niatnya sebagai berikut, nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladil kabir. Jadi pakai bahasa Indonesia juga boleh. Sekali lagi, saya niat mengeluarkan zakat atas nama anakku yang sudah besar. Ini yang sering ditanya nih, bagaimana hukumnya zakat fitrah dengan uang? Kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, zakat fitrah harus menggunakan makanan pokok daerah masing-masing, tidak boleh menggunakan uang. Tapi kalau menurut mazhab Hanafi, boleh zakat fitrah dengan menggunakan uang. Dan jumlah besaran uangnya ini harus sesuai dengan harga kadar makanan pokok yang dizakatkan menurut mazhab Hanafi. Menurut mazhab Hanafi juga yang wajib secara hakikat adalah memberi kecukupan kepada orang miskin berdasarkan sabda Nabi, berilah mereka kecukupan dari meminta-minta di hari raya. Lah, maksud dari memberi kecukupan ini bisa berupa uang, bahkan ini lebih sempurna karena uang lebih tepat untuk memenuhi kebutuhan. Wah, saya pakai Imam Hanafi nih, boleh. Tata caranya zakat fitrah dengan menggunakan uang. Yang pertama adalah niat dilaksanakan pada saat memberikan kepada mustahik, amil, wakil, ataupun pada saat zakat sudah di tangan mustahik selama harta zakat tersebut masih utuh. Kemudian kalkulasi dulu nih nilai zakat fitrah menggunakan standar harga jenis makanan yang telah ditentukan dalam nas hadis sebagai zakat fitrah. Ada beberapa pertanyaan yang masuk ya seputar zakat. Yang pertama, sah nggak sih kalau panitia zakat atau amil zakat ini dibentuk oleh kelurahan? Kalau memenuhi persyaratannya seperti diangkat oleh imam dan panitia itu termasuk orang yang menguasai atau faqih bab zakat, maka boleh dan sah disebut amil zakat. Sering banyak yang tanya nih, bolehkah zakat fitrah dijual oleh panitia zakat dan hasil penjualannya digunakan menurut kebijaksanaan panitia? Jawabannya, zakat fitrah ini tidak boleh dijual kecuali oleh mustahiknya. Lalu, bolehkah zakat atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia-panitia zakat atau badan-badan sosial zakat? Tidak boleh. Tidak boleh baik seluruhnya atau sebagiannya dijadikan modal usaha bagi panitia. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.